Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Kita hari ini akan membahas mengenai ASEAN. Terutama kita akan membahas mengenai negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, ya. Kalian siap untuk belajar? Baik, kita akan mulai. Nah, tahukah kamu berapa negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN? Ya, betul. Ada 10. Kalian lihat di sini ada 10 bendera negara-negara ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. ASEAN sendiri berada di kawasan Asia Tenggara, sebuah kawasan yang sangat-sangat strategis. Coba kita lihat, kalau dilihat dari aspek seluruh muka bumi, kawasan Asia Tenggara memiliki letak yang sangat strategis. Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga di antara dua samudra, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga letaknya sangat strategis karena terletak di antara dua tempat dan dua perairan di mana negara-negara Asia Tenggara menjadi jalur pelayaran dan perdagangan. Nah, ini beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN. Luas Asia Tenggara sendiri yaitu sekitar 5.060.100 km, ya. Sedangkan daratannya sekitar 4.817. Hanya beberapa negara yang luas lautannya lebih luas daripada daratannya, ya, yang kita kenal dengan negara kepulauan. Ada Indonesia, ada Filipina, dua negara yang menjadi negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, malah di seluruh dunia. Kita akan membahas satu persatu mengenai anggota ASEAN, ya. Kita lihat Indonesia. Kita hidup, lahir, dan tumbuh berkembang di Indonesia. Kita berada di sini nih, sekitar Pulau Jawa, ya. Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik, ya. Sehingga presiden kepala pemerintahannya disebut dengan presiden. Indonesia beribu kota di Jakarta, ya. Indonesia merdeka atau lepas dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia, yaitu bahasa daerahnya itu terdiri dari hampir 700 bahasa daerah. Indonesia adalah salah satu negara yang majemuk atau beraneka ragam latar belakang, baik agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Indonesia kemudian disatukan oleh falsafah negara kita, yaitu Pancasila, ya. Indonesia
mempunyai mata uang rupiah ya, dengan populasi saat ini sudah mencapai 267 juta jiwa, sehingga Indonesia menjadi negara paling banyak penduduknya di Asia Tenggara dan malah yang keempat di seluruh dunia ya, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan negara yang sebesar ini dan kekayaan yang banyak, Indonesia memiliki pendapatan nasional sekitar 1,1 miliar dolar. Tapi karena jumlah penduduknya banyak, maka jumlah pendapatan per kapita penduduknya hanya sekitar 3.871 dolar. Itulah Indonesia ya, ciri-ciri Indonesia. Nah, kita lihat ini adalah monumen nasional sebagai salah satu ciri atau tempat identitas bangsa Indonesia. Ya, ini Pulau Komodo, ada apa di Raja Ampat dan sebagainya. Dan alhamdulillah Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan mempunyai tempat-tempat yang wajib kalian nanti datangi sebagai destinasi wisata. Yang kedua, kita akan coba lihat Malaysia. Malaysia ini adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan atau kesultanan, sehingga kepala negaranya adalah sultan ya, walaupun kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur ya. Indonesia itu ada dua wilayah yang berpisah ya, ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur ya. Dulu ini adalah jajahan Inggris ya. Kemudian mereka melepaskan diri dan mereka membentuk kerajaan Malaysia ya. Malaysia itu adalah negara yang serumpun dengan Indonesia, artinya negara yang mempunyai asal usul atau nenek moyang yang sama ya, dari sisi bahasa maupun kulit ya, maupun bentuk fisik lainnya. Malaysia adalah negara yang masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat Indonesia. Ini adalah tower kembar ya, menjadi ciri khas Malaysia. Ini Masjid Agung Malaysianya, ini Petronas ya, Genting Highline. Nah, ini tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang akan dikunjungi kalau berkunjung ke Malaysia ya. Berikutnya kita akan melihat Singapura. Singapura adalah negara pulau ya, negara kota, negara pulau yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia ya. Singapura sendiri berbentuk republik ya. Dia dengan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ibu kotanya ya di Singapura ya. Dengan bahasa utamanya itu adalah Inggris, ada bahasa Cina, Mandarin, ada Melayu ya. Dan suku bangsanya juga terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok Cina dan Melayu. Sedangkan mata uangnya ada dolar Singapura. Sedangkan jumlah penduduk Singapura itu adalah sekitar 5,6 juta ya. Dengan negara yang menjadi pusat bisnis dan penduduknya sedikit, mereka mempunyai pendapatan per kapita atau pendapatan per
orangnya itu sekitar 55.000 dolar per tahun atau sekitar 750 juta per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 3.500 ya, 3.800 atau sekitar 6 juta ya. Hanya sekitar 60 juta per tahun. Ini tempat-tempat yang wajib dikunjungi kalau kalian nanti pergi ke Singapura ya. Di sini ada patung singa yang menjadi lambang negara Singapura ya. Lalu ada Masjid Agung Singapuranya. Di sini ada pusat bisnis dan perkantoran di Singapura. Dan di sini juga ada tempat Universal ini Disney ya. Jadi tempat permainan yang tingkat ya, levelnya tingkat tinggi ya. Artinya lengkap di sini ya. Kalau kalian masuk ke sana, kalian akan masuk ke dunia kartun, dunia fantastik ya. Lalu kita ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang kecil yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara, berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur. Negara Brunei adalah negara yang sangat kaya karena menjadi ladang minyak ya, sedangkan penduduknya sedikit sehingga mereka menikmati kekayaan yang diperoleh dari sumber daya alam ya. Penduduk Brunei sendiri sekitar hanya 423.000 ya, setengah juta jiwa. Setengahnya penduduk kurang dari setengahnya penduduk Sumedang. Sedangkan mereka mempunyai GDP atau asetnya 11,8 miliar dolar. Sedangkan penduduknya sedikit sehingga pendapatan per kapitanya juga sangat besar ya. Udah 27.000 dolar atau sekitar 400 juta per tahun per jiwa ya. Luas wilayahnya hanya 5.765 km persegi atau seluas kota Jakarta ya. Sama dengan Singapura yang Singapura hanya 721 km persegi. Brunei juga adalah sama dengan Malaysia, satu rumpun dengan kita, baik dari bahasa Melayu yang mereka gunakan maupun adat istiadat maupun nilai-nilai Islam yang banyak dianut oleh mereka, hampir sama dengan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Nah, ini ada istana Sultan ya. Ini tempat-tempat wisata yang ada di Brunei ya. Ada Masjid Nurul Iman. Sini ada tempat pusat perbelanjaan tradisional ya. Apabila kalian ke sana, karena negaranya tidak terlalu luas, tidak akan terlalu banyak menyita waktu perjalanan ya. Kemudian kita ke Thailand ya. Nah, kalau Thailand berbeda ya dengan Malaysia, Brunei yang hampir satu rumpun dengan Indonesia. Kalau Thailand cukup berbeda ya. Mereka mayoritas beragama Buddha ya. Beribu kota di Bangkok dan merupakan negara yang berbentuk kerajaan ya. Jadi kepala negaranya adalah raja sepertinya Malaysia, sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan ya. Kalau raja itu turun temurun ya, dipilih dari kalangan keluarga raja. Kalau perdana menteri dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Thailand dikenal dengan
negeri gajah ya, putih ya, negeri gajah putih. Dan Thailand satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah ya, karena Thailand dijadikan daerah yang disebut dengan buffer states, negara penyangga dua wilayah penjajah pada saat itu, yaitu Inggris di Malaysia dan Belanda ya di Indonesia. Lalu sebelah utaranya Indochina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja dikuasai oleh Perancis. Jadi supaya tidak berperang antara kedua negara penjajah itu, dibuatlah wilayah atau negara yang tidak mereka jajah ya, yaitu Thailand. Thailand mempunyai penduduk sekitar 68 juta ya, dengan mata uang baht dan bahasa nasional itu bahasa Thai. Pendapatan per kapitanya tidak terlalu jauh dari Indonesia, yaitu 5.842 dolar ya. Luas wilayahnya itu 513.120 atau sekitar, kalau Indonesia 1/10-nya Indonesia. Ini tempat-tempat yang paling penting untuk dikunjungi ketika berkunjung ke Malaysia. Ada pagoda ya, tempat ibadah penduduk Thailand yang beragama Buddha. Ini ada wisata alamnya, ada wisata gajah, karena di sana itu gajah merupakan binatang yang sangat banyak ditemukan ya. Ini istana Raja Thailand. Sekarang kita ke Filipina ya. Filipina adalah negara kepulauan seperti Indonesia ya. Mereka terdiri beratus-ratus pulau, beribu-ribu pulau kecil, dan yang terbesar adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao ya, di selatan, Pulau Luzon di atas. Beribu kota di Manila dan mempunyai mata uang peso. Sedangkan bahasa nasional itu bahasa Tagalog ya, bahasa Tagalog. Penduduknya sekitar 108 juta jiwa dengan pendapatan per kapitanya hampir sama dengan Indonesia, sekitar 4.000 US dollar. Itu anak-anak untuk pelajaran pertama. Kita sudah membahas 6 negara. 6 negara itu adalah 6 negara pendiri ASEAN ya. Jadi nanti ada 4 negara yang menyusul ya, ada 5 negara pendiri, 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kemudian 5 negara yang kemudian masuk belakangan, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Oke anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Ini tempat-tempat wisatanya, maaf ya, Filipina ya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas-tugasnya nanti pada pertemuan yang akan datang di kegiatan home visit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.